Shalom, damai sejahtera dari Kristus Yesus untuk kita semua. Kita kembali bertemu dalam renungan bulanan Persekutuan Perempuan Distrik 18 Jabar Tendiye. Namun sebelumnya kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, kami berdoa pada saat ini, meminta pertolongan Tuhan untuk menuntun kami untuk memahami firman yang akan kami dengarkan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan di bulan April untuk kita tertulis dari Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai dengan 3. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuja, Bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan-perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikian firman Tuhan. Kaum perempuan yang saya kasihi, berbicara soal perempuan di zaman Tuhan Yesus menjadi topik yang sangat menarik, di mana ajaran Yudaisme yang dominan didominasi oleh kaum laki-laki. Kurang menghargai perempuan tidak dapat bergabung dengan laki-laki secara setaraf dalam pendidikan agama atau dalam ibadah. Perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Akan tetapi dengan kedatangan Yesus mengubah pola pikir pengikut ajaran Yudaisme tersebut. Pelayanan Yesus untuk semua kaum. Bahkan kesembuhan, mujizat juga diberikan bukan hanya kepada kaum laki-laki, melainkan kepada kaum perempuan. Tema tentang ini banyak sekali dibahas oleh Injil Lukas dan Matius yang menceritakan tentang kesamaan hak antar laki-laki dan perempuan. Di gereja kita, HKBP juga pernah mengalami hal seperti ini. Sulitnya memberikan kesempatan di mimbar untuk memberitakan firman Tuhan kepada kaum perempuan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan oleh tuntunan firman Tuhan, maka semuanya bisa berubah ke arah yang lebih baik. Dalam nas ini juga dijelaskan kepada kita bagaimana perubahan itu terjadi. Dalam perjalanan pelayanan Yesus, keikutsertaan perempuan diceritakan. Sekalipun murid-murid Yesus semuanya adalah kaum laki-laki, akan tetapi peran perempuan juga ada di dalamnya untuk mendukung penyebaran firman Tuhan. Lukas menceritakan bahwa kedatangan Injil yang dibawakan oleh Yesus Kristus membawa keselamatan bagi kaum perempuan, yakni soal kedudukan, derajat antara laki-laki dan perempuan yang sama di hadapan Tuhan. Seperti yang tertulis di Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada laki-laki maupun perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Saudara yang terkasih, kaum perempuan, beberapa perempuan yang pernah disembuhkan oleh Yesus, mereka jugalah yang melayani rombongan Yesus yang tertulis di dalam nas ini. Mereka menggunakan harta milik mereka, kekayaan mereka untuk membantu pelayanan Yesus dan murid-muridnya. Ada beberapa nama yang disebutkan seperti Maria
yang disebut sebagai Magdalena, Yohana, Susana, dan masih banyak perempuan lainnya yang tidak disebutkan namanya. Sebagian perempuan yang disebutkan namanya dalam nas ini, mereka jugalah menjadi saksi kematian dan kebangkitan Yesus. Mereka memberikan apa yang diperlukan dalam kehidupan rombongan Yesus hari-hari selama mereka melakukan pelayanan mereka. Kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Pelayanan ini atau pekerjaan ini dianggap sebagai bentuk pelayanan yang tidak menjadi lebih rendah dari memberitakan Injil. Pelayanan perempuan di sini sebagai bentuk ucapan terima kasih atau respon mereka akan kesembuhan, akan berkat yang mereka terima dari Tuhan Yesus. Perempuan yang saya kasihi, melalui firman ini kita belajar bahwa dalam dunia pelayanan perempuan mempunyai hak yang istimewa untuk bekerja sama satu dengan yang lainnya. Sama seperti Yesus yang selalu bersama-sama dengan para murid-muridnya. Tujuan dari kerjasama itu adalah mendapatkan hasil yang lebih efektif. Karena dapat bekerja dalam semua bidang sesuai dengan kemampuan, talenta yang dimiliki masing-masing perempuan. Dan itu saling membutuhkan dan tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya. Kaum perempuan yang saya kasihi, melayani bisa merupakan bentuk materi, menyumbangkan kepada gereja. Tetapi bisa juga pelayanan itu bentuknya seperti tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Kaum perempuan yang saya kasihi, setiap pribadi kita memiliki talenta masing-masing. Ada yang memiliki talenta berbicara, menasehati, bernyanyi, main musik, pintar merangkai bunga, menata lingkungan gereja supaya tetap indah, sejuk, dan bersih. Dan masih banyak lagi talenta-talenta lainnya yang belum saya sebutkan. Nah, melalui firman hari ini kita diajak, marilah kita gunakan talenta kita masing-masing melayani Tuhan. Dan itulah yang disebut dengan kesehatian melayani. Akan tetapi bentuk pelayanan lainnya selain yang saya sebutkan di atas juga sangat diperlukan dalam kehidupan atau dalam dunia pelayanan, yaitu perilaku. Perilaku juga adalah salah satu bentuk pelayanan yang dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menunjukkan perilaku yang baik, terpuji, suka menolong, suka memberi, ramah terhadap semua orang, memiliki cinta kasih seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus yang Dia salurkan kepada semua orang. Seorang anak tergopoh-gopoh memohon kepada pendetanya untuk datang ke rumahnya mendoakan yang sakit. Sesampainya di rumah si anak itu, si pendeta terkejut karena melihat ternyata yang sakit adalah seekor kucing. Kemudian dengan sedikit kesal, si pendeta berdoa, "Hai kucing, kalau kamu mau hidup, hiduplah. Kalau kau mau mati, matilah. Amin." Ternyata beberapa hari berikutnya si kucing benar-benar sembuh. Anak itu pun senang, bahagia, dan bentuk sukacitanya dia melukis sebuah gambar lalu mengantarkannya ke rumah si pendeta. Ternyata sesampainya di rumah si pendeta itu sedang sakit. Lalu si anak mengingat bagaimana si pendeta mendoakan kucingnya yang sedang sakit lalu sembuh. Dan anak ini pun bertanya kepada Pak Pendeta, "Pak Pendeta, bolehkah saya
mendoakan Pak Pendeta? Jawab Pak Pendeta, silakan nak, silakan. Silahkanlah berdoa. Lalu si anak itu berdoa seperti isi doa Pak Pendeta yang mendoakan kucingnya. Karena dia mengingat ketika si pendeta ini mendoakan kucingnya, kucingnya pun sembuh. Isi doa si anak, hai Pak Pendeta, kalau kamu mau hidup, hiduplah. Kalau kau mau mati, matilah. Amin. Demikianlah isi doa si anak. Si anak tersebut meniru apa yang dilakukan si Pak Pendeta. Nah, inilah yang dikatakan keteladanan melalui sikap mempunyai daya yang sangat kuat bagi anak-anak maupun dewasa. Melebihi teladan dari pendidik, pemimpin, dan pemuka masyarakat. Keteladanan itu mudah menular, mudah ditiru. Maka kita sebagai kaum perempuan, sebagai bentuk pelayanan kita di tengah-tengah gereja, keluarga dan lingkungan, berikanlah juga keteladanan perilaku. Songonadokne jami tahon mangolum jala ngolumido jamitam. Untuk itu mari kaum perempuan kita sama-sama melayani di tengah-tengah keluarga, lingkungan, dan terlebih gereja sebagai bentuk respon kita atas keselamatan berkat dari Tuhan yang setiap hari selalu baru diberikan kepada kita. Ingat kaum perempuan yang saya kasihi, dunia tanpa perempuan bagaikan taman tanpa bunga. Laki-laki tanpa perempuan bagaikan buku tanpa judul. Itulah mengapa kita kaum perempuan sangat istimewa di mata Tuhan. Itulah mengapa kita diajak semua kaum perempuan untuk sehati di dalam melayani di tengah-tengah keluarga, gereja, di lingkungan, negara, bahkan dunia ini. Mari tetap melanjutkan keharuman nama perempuan yang sejak dahulu dalam sejarah pekabaran Injil di tanah Batak, peran dan pengaruh perempuan sangat terlihat dan berbuah manis. Sejak kedatangan Suster Elfrida Harder yang berjuang untuk mendidik dengan membaca dan belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang kerajinan tangan untuk kaum perempuan Batak. Itulah kita lanjutkan sebagai respon kita atas berkat dari Tuhan. Selamat melayani dan sehatilah melayani. Kaum perempuan HKBP pasti bisa menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, lingkungan, terlebih gereja. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan. Mengajari kami untuk sehati di dalam melayani sebagai bentuk dari respon kami atas berkat dan keselamatan yang Tuhan berikan. Mampukan kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati semua kaum perempuan dimanapun berada. Dalam kesesakan, pergumulan, banyaknya keluh kesah, penderitaan yang dihadapi, kuatkan, mampukan, beri pengharapan. Yang sedang dalam kebimbangan, Tuhan berikan pengharapan. Jawab setiap doa-doa dan kerinduan kaum perempuan beserta dengan keluarganya. Jagai kami semuanya, jadikan kami menjadi perempuan yang tangguh, yang kuat, yang tetap melayani Tuhan dalam situasi apapun. Ampuni kami Tuhan akan dosa-dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dengarkanlah doa permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.